adalah alat ukur vernier caliper atau biasa disebut dengan nama jangka sorong. Adalah alat ukur yang terdiri dari kaliper dan skala. Vernier caliper biasanya digunakan untuk 3 pengukuran, antara lain mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, dan mengukur kedalaman. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang. Baiklah, di sini kita akan mengenal nama-nama komponen dari jangka sorong. Yang pertama adalah inside jaws, dan yang kedua adalah outside jaws, dan ketiga adalah clamp screw. Di sini tidak ada ya karena patah. Dan yang keempat adalah vernier scale, yaitu skala atau nilai ketelitiannya. Dan yang selanjutnya adalah depth bar, yaitu untuk mengukur kedalaman. Dan yang terakhir adalah ini skala utama. Oke, baiklah, sini akan saya jelaskan fungsi-fungsinya. Dan yang ini adalah insert jaw yang sering dikenal dengan untuk berfungsi sebagai mengukur diameter dalam. Dan yang ini sebelah bawah berfungsi yang dinamakan dengan outside jaw, berfungsi untuk mengukur diameter luar. Dan yang ini depth bar berfungsi untuk mengukur kedalaman. Dan yang sini adalah berfungsi untuk mengunci, dikenal dengan clamp screw. Dan ini adalah skala-skala di bawah yang sering dikenal dengan vernier set. Dan yang ini adalah berfungsi untuk skala utama yang sering dikenal dengan main scale. Oke, baik, di sini kami akan memperagakan cara pengukuran menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Di sini kami menggunakan vernier caliper manual dengan ketelitian 0,05. Vernier caliper ini ada 2 jenis, yaitu manual dan yang digital. Dan sekarang kita akan memakai yang manual. Di sini kita akan mengukur kotak vernier caliper ini. Dan posisi pengukurannya harus tegak berdiri agar sesuai dengan pengukurannya. Dan seharusnya di sini ada baut pengunci atau namanya clamp screw. Karena punya kami sini sudah rusak atau patah, jadi tinggal kita angkat saja secara perlahan agar tidak berubah pengukurannya. Berikutnya akan kita baca hasil pengukurannya. Di sini kita akan mencari dari garis 0 skala vernier, yang dimana garis 0 ini tepat berada di angka 2 pada skala utama. Dan selanjutnya kita akan mencari garis yang pas atau sejajar dengan skala vernier dengan skala atas. Oke, sudah kita temukan. Di sini kita temukan garis yang sejajar dengan skala atas pada skala vernier ini adalah di garis 0. Dan hasil pengukuran ini akan kita tambah skala atas 20 mm ditambah dengan skala vernier di bawah adalah 0,00 mm, maka hasil pembacaannya adalah totalnya 20,00 mm. Oke, setelah kita mengukur ketebalan kotak vernier caliper, kita akan mengukur menggunakan inside jaw, yaitu mengukur diameter. Di sini kita akan menggunakan diameter pada vernier caliper ini, kotak ini. Ya. Kalau biasanya digunakan untuk mengukur silinder atau tabung. Posisi pengukurannya tetap sama, yaitu lurus tegak, tidak boleh miring agar hasil pengukurannya sesuai. Sudah, kita angkat dan mari kita baca. Hasil pembacaannya seperti tadi juga, tidak berbeda. Di sini kita lihat garis 0 pada skala vernier ini mendekati angka 8 pada skala atas atau skala utama.
Dan berikutnya kita akan mencari garis yang sejajar dari skala vernier dengan skala atas. Oke, sudah kita dapatkan. Garis yang sejajar di sini adalah angka 6 pada skala vernier dengan skala atas. Dan kita akan menambahkan dengan jumlah skala atas tadi, yaitu 80 mm dengan 60 mm. Jadi total hasil keseluruhan pengukuran adalah 80,60 mm. Berikutnya kita akan mengukur kedalaman menggunakan depth bar. Depth bar ini berfungsi untuk mengukur kedalaman. Udah. Di sini kita akan mengukur kedalaman pada kotak vernier caliper ini. Posisinya harus tegak lurus, ya, tegak lurus, tidak boleh miring agar hasilnya sesuai. Yap. Jika sudah, mari kita baca hasil pengukurannya. Hasil pembacaan pengukurannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita lihat garis 0 pada skala atas, yaitu pada garis ke-7, pada skala atas. Dan berikutnya kita akan mencari garis yang sejajar dari skala vernier dengan skala atas. Ya, di sini kita dapatkan garis yang sejajar. Garis yang sejajar yaitu garis antara angka 4 dan angka 5. Ya, berarti nominalnya adalah 45 mm. Jika kita tambahkan dengan yang skala atas, maka hasil pengukuran ini adalah 7,45 mm. Baiklah, dari cara membacanya tadi, kita bisa menyimpulkan cara membaca dari jangka sorong ini, skala atas ditambah dengan skala bawah. Nah, jangka sorong ini dengan ketelitian 0,05. Berarti satu garis skala bawah ini terdapat 1, 0, 0,05, 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Nah, baiklah, jika kita ingin mengukur, ini contohnya, kita gerakkan ini. Satu garis atas ini adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 1 ini berarti 10. Baiklah, kita akan melihat ini salah satu contohnya. 0 berada tepat di angka 1, berarti kita sudah mendapatkan hasil 10. Seterusnya kita akan menambahkan dengan skala bawah. Baiklah, kita akan melihat yang paling sejajar di skala bawah. Ya, misalnya kita contohkan, yang paling sejajar adalah di antara angka 1 dan angka 2 ini, berarti garis tengah antara 1 dan 2. Berarti kita bacanya adalah, karena ini ketelitian 0,05, berarti ini 15. Berarti kita tambah dengan angka atas, berarti 10,15. Baiklah, itulah cara penggunaan atau cara membaca atau cara mengukur dari vernier caliper ini atau jangka sorong ini. Baiklah, inilah hasil kerja kelompok kami tentang cara pengukuran jangka sorong. Kurang dan janggalnya mohon maaf.